Oke, kita hari ini akan belajar tentang Pro Sehat mengenai pemulihan ya. Jadi polis Pro Sehat ini apakah bisa dipulihkan seandainya lapse? Bisa. Tapi ada batasnya, teman-teman. Jadi ada batas maksimalnya di polis itu tersebut maksimal kurang dari 12 bulan sejak lapse. Itu bisa dipulihkan. Jadi kalau lebih dari 12 bulan nggak bisa dipulihkan polisnya tersebut. Kedua, otomatis karena pemulihan masa tunggunya pasti ngulang. Jadi kalau sebelumnya ada masa tunggunya udah lewat atau sisa udah tinggal tinggal sedikit, maka mau nggak mau akan semuanya akan ngulang dari nol semua. Seluruh jenis masa tunggu akan ngulang dari nol semua. Termasuk jika dalam kepemilikan polis ada pre-existing condition, otomatis nanti akan jadi pre-existing condition. Kalau seumpama ada klaim dan lain sebagainya, karena akan full underwriting. Terus saat pemulihan maksimal usia nasabah peserta harus 75 tahun ya. Kalau lebih dari 75 tahun lapse otomatis nggak bisa dipulihkan. Dan akan perlu membayar premi tertekat ya atau pro rata. Nanti akan saya jelaskan jika bulanan berarti otomatis premi jatuh tempo tertekat. Jika frekuensinya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan otomatis nanti akan dihitungkan pro rata. Dan polis tersebut akan mengikuti semua full underwriting, artinya seperti buka polis baru. Semua filter penerimaan polis seperti buka polis baru. Nah, ini perhitungan untuk pemulihan jika perhitungannya frekuensinya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Ya, ada A bagi B kali C, ini cuma rumus teman-teman bisa dihafalkan, tapi konsepnya yang penting adalah sisa bulan ya, sisa bulan yang untuk satu tempo itu tersebut dibagi dengan jumlah bulan sesuai dengan frekuensi yang pembayarannya, terus nanti dikali dengan frekuensi preminya, frekuensi pembayarannya. Ini contohnya langsung aja gampang. Polisnya terbit tanggal 10 Juni 2026 ya, polisnya issued. Nah, ternyata waktu Desember jatuh temponya nggak dibayar. Ada jatuh tempo nggak dibayar 10 Desember 2026. Otomatis di bulan depan polisnya lapse. 10 Januari 2007 lapse polisnya. Nah, Januari lapse, Februari masih lapse, ya kan? Masih lapse, masih nggak dibayar. Nah, ternyata bulan Maret 2027 pingin pemulihan. Nah, siapa kendalanya sudah selesai, akhirnya pingin polisinya dipulihkan, bisa nggak dipulihkan? Bisa. Ya, polisinya bisa dipulihkan dengan ini frekuensinya 6 bulanan, teman-teman. Kebetulan frekuensinya 6 bulanan. Jadi tanggal labnya 10 Januari, pemulainya Maret. Ya. Pemulainya Maret. Oke. Tanggal jatuh tempo berikutnya 10 Juni 2026. Jumlah premi yang harus dibayar adalah 1.385.100 rupiah. Dari mana hitungan seperti itu? Dari ya sisa 3 bulan ya. Jadi kan Maret, April, Mei ya, sisa 3 bulan. Itu dibagi dengan frekuensi pembayarannya 6 bulan. Jadi dibagi 6 dikali dengan ya jumlah premi ya, totalnya 2.770, otomatis jadi 1.385.100 ya. Itu dengan modal apa, dengan polis yang belum 12 bulan itu bisa dipulihkan. Kalau lebih dari 12 bulan nggak bisa. Jadi teman-teman ingat-ingat aja, kalau polisnya lewat dari 12 bulan tidak bisa dipulihkan. Dan buat nasabah-nasabah yang lewat masih dalam 12 bulan bisa dipulihkan. Dan usahakan polisnya nasabah nggak lapse ya teman-teman, supaya masa tunggu nggak ngulang dan proteksi bisa tetap berjalan. Tinjau ulang polis. Jadi teman-teman tinjau ulang ini ada macam-macam ya. Tinjau ulang polis untuk keputusan substandard ya, itu hanya dapat dilakukan jika polis sudah 2 tahun ya. Seandainya waktu buka polis itu ada substandard tuh ya kan, substandard apalah, substandard ini dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak tinjau ulang untuk keputusan substandarnya? Bisa, tapi minimal sudah 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun bisa dilakukan tinjau ulang untuk polis tersebut supaya keputusannya bisa dipertimbangkan.
ya, dari substandard mungkin menjadi standar dan lain sebagainya. Jadi syaratnya 2 tahun polisnya. Tinjau ulang untuk keputusan substandard dengan pengecualian dapat dilakukan kapan saja, ya. Oke. Pengecualian yang di program Prusehat dan Prusehat Syariah ini apa aja? Ya, jadi teman-teman ada pengecualiannya. Jadi eh, perawatan DSA itu DSA tidak bisa, ya, meskipun dengan flushing atau tidak itu tidak bisa di cover karena itu termasuk eksperimental, ya. Pengobatan yang tidak tujuannya bukan untuk penyembuhan itu juga nggak bisa di cover. Jadi semua pengobatan yang sifatnya bukan penyembuhan itu nggak bisa di cover, dan biaya-biaya yang nggak sesuai, ya, nggak sesuai dengan perawatan penyakitnya atau kecelakaannya atau penderitaan nggak sesuai, itu juga tidak akan di cover. Jadi ada pengecualiannya teman-teman untuk program Prusehat dan Prusehat Syariah ini. Jadi nanti kalau depan seandainya ada tindakan nasabah kita yang tindakannya tersebut bukan untuk penyembuhan, itu juga nggak bisa di cover. Mungkin juga penyembuhan sih, tapi sifatnya masih eksperimental, ya, masih belum diakui gitu ya sama ID, itu juga nggak bisa di cover teman-teman. Nah ini yang menarik teman-teman, Priority Hospital, ya. Jadi ini yang luar biasa juga dari program kita ini. Di asuransi lain nggak ada, hanya yang punya Prudential, karena Prudential punya PMN sendiri, Pro Medical Network, ya. Pro Medical Network itu adalah perusahaan pihak ketiga third party kita yang dari Prudential sendiri itu berhubungan dengan pihak rumah sakit, ya, mengcover menangani untuk kesepakatan tarif, ya, dengan pihak rumah sakit. Jadi dengan Priority Hospital ini rumah sakit tersebut akan kerjasama melalui Priority Hospital. Ada tiga macam. Satu, Priority Hospital yang mengcover dari jaminan awal sampai jaminan akhir sudah disepakati dari awal. Jadi memang nanti bisa sebelum jaminan akhir keluar sudah bisa pulang, ya. Atau mungkin yang kedua, Priority Hospital yang harus ada jaminan akhir keluar dulu baru boleh pulang. Jadi ada dua bedanya. Jadi yang pertama, jaminan akhir belum keluar sudah boleh pulang. Yang kedua, jaminan akhir kalau belum keluar nggak boleh pulang. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dari pihak rumah sakit dan pihak PMN dari Prudential itu belum ada kesepakatan estimasi. Jadi mau nggak mau harus tunggu jaminan akhir. Jadi itu kelebihan dari Priority Hospital, itu adalah inovasi dari Prudential untuk memproses klaim secara cashless, ya, dengan jaminan awal dan jaminan akhir. Oke. Dari proses tadi dari rawat inap, operasi sampai pulang itu semua bisa cashless semua dengan Priority Hospital. Jaringan ini banyak banget teman-teman, Anda bisa lihat dari website Prudential, banyak sekali yang sudah kerjasama dengan Prudential. Ini lebih jelasnya saya sudah tunjukin, ada tiga macam, ya. Yang pertama, Priority Hospital cashless, jadi tanpa surat jaminan akhir sudah bisa pulang, ya. Tanpa jaminan akhir sudah bisa pulang. Jadi dari awal masuk rumah sakit, operasi, opnam, ya, semua jaminan awal sudah keluar, otomatis nantinya pas nasabah pulang, ya, peserta pulang, tetangga utama pulang, bisa langsung pulang, nggak perlu nunggu jaminan akhir, ya, karena kadang jaminan akhirnya nunggu beberapa jam gitu, nasabah udah bisa pulang. Khusus yang rumah sakit Priority Hospital cashless tanpa surat jaminan akhir, itu yang pertama. Yang kedua, Priority Hospital cashless dengan jaminan akhir. Bedanya apa? Jadi kalau sampai nasabah masuk rumah sakit yang seperti ini, udah kerjasama dengan Prudential, Priority Hospital, tapi dengan surat jaminan akhir, maka nasabah tersebut belum bisa pulang kalau jaminan akhirnya belum keluar. Nunggu jaminan akhir, ya nggak lama lah, mungkin 1-2 jam lah, ya. Kenapa perlu seperti itu? Karena rumah sakit tersebut masuk kelompok yang belum memiliki kesepakatan estimasi. Jadi
estimasi biayanya untuk pengobatan A ini apa saja itu masih belum disepakati, ya. Oke, otomatis jaminan akhir belum bisa, eh, kalau jaminan akhir belum keluar nggak bisa pulang, ya, karena kan kita belum tahu estimasinya berapa dari awal. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan udah ada estimasi, otomatis meskipun jaminan akhir belum keluar nggak apa-apa, udah bisa pulang karena Prudential udah tahu maksimalnya berapa biaya perawatannya, ya. Kenapa ada yang kelompok dua ini yang dengan surat jaminan akhir? Yang pertama karena belum memiliki kesepakatan estimasi biaya perawatan, kedua rumah sakit yayasan, ya, ketiga rumah sakit pemerintah, teman-teman, ya, mungkin rumah sakit daerah dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nantinya kalau nasabah-nasabah teman-teman seperti ini, ya, di rumah sakit yang seperti ini, nggak usah khawatir, nggak apa-apa, tinggal ditunggu aja surat jaminan akhirnya. Teman-teman juga bisa follow up, ya, ke pihak PMN. Itu ada, teman-teman bisa telepon, bisa via via chat WA juga untuk memfollow up apakah jaminan akhirnya bisa segera keluar. Karena tanpa jaminan akhir keluar, nasabah pasien belum bisa pulang. Ya, saya pernah ngalamin jaminan akhir keluar ya 1-2 jam udah bisa keluar. Yang ketiga, ini yang terakhir, Priority Hospital Reimburse. Loh, kok reimburse ya? Ya, karena kelompok ini adalah kelompok yang rumah sakit tersebut sebelumnya sudah memiliki kerjasama dengan Prudential, tapi belum bisa masuk dalam kategori cashless. Ya, jadi ya mungkin secara administrasi, secara online, jadi memang rumah sakit tersebut belum bisa cashless. Tapi rumah sakit tersebut sudah termasuk priority hospital. Jadi bisa juga klaim di rumah sakit tersebut, tapi sistemnya sistem reimburse, teman-teman. Ya, jadi teman-teman ada 3 macam untuk priority hospital. Yang pertama cashless dengan tanpa surat jaminan akhir sudah bisa pulang. Yang kedua cashless dengan harus dengan jaminan akhir baru boleh pulang. Yang ketiga reimburse. Nah, jadi dari priority hospital ini nasabah banyak terbantu karena rumah sakit tersebut yang kerjasama dengan Prudential sekarang sudah sangat banyak, ya, menyebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga banyak sekali, di kota-kota kecil juga banyak, teman-teman. Jadi nasabah juga nggak perlu khawatir jika mencari rumah sakit yang kerjasama dengan Prudential. Untuk listnya, teman-teman, untuk listnya Anda bisa lihat di websitenya prudential.co.id. Di sana ada disertakan rumah sakit apa saja, di kota mana, negara mana, yang sistemnya cashless, yang sistemnya reimburse, yang di mana. Teman-teman bisa download, teman-teman bisa filter supaya untuk kota tertentu atau untuk negara tertentu atau untuk yang sistem cashless saja bisa. Jadi teman-teman supaya bisa menyajikan ke nasabah kalian yang membutuhkan nantinya uh, bisa tepat sesuai dengan daftar yang terbaru. Saran saya setiap kali nasabah mau berobat atau berawat, teman-teman buka lagi di websitenya Prudential supaya teman-teman bisa melihat daftar terbaru, ya. Setiap saat selalu mendapatkan daftar terbaru. Karena sistem kerjasama dengan priority hospital ini, Prudential akan selalu mengupdate, ya, setiap bulannya rumah sakit yang terdaftar siapa saja. Jadi teman-teman, saya terbiasa, saya sering nasabah saya begitu mau perawat, ya, atau mau operasi, nasabah saya hubungi saya, Andi, ini di rumah sakit mana yang kerjasama? Langsung saya buka websitenya Prudential, langsung saya cari yang cashless, yang pertama cashless dulu, yang cashless dulu. Saya kasih tahu di rumah sakit ini yang cashless, ya. Kecuali nasabah bilang saya mau di rumah sakit ini bisa apa enggak, nah saya cek dulu priority hospital atau bukan. Nah, kalau priority saya cek dulu cashless atau reimburse supaya saya bisa info ke nasabah. Nasabah juga tahu informasi yang saya sampaikan ke mereka adalah informasi yang terbaru, terupdate, dan nantinya nasabah juga bisa puas dengan pelayanannya klaim Prudential. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk priority hospital, untuk Prusehat syariah, untuk pemulihan. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan, nanti saya akan bantu jawab sesederhana mungkin buat teman-teman supaya teman-teman bisa paham detail produknya Prusehat ini.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih.